Oke teman-teman, pada intinya dari beberapa video yang lalu gue ada bilang bahwa pump yang kita alami ini pump mulai dari 23 Januari sampai 16 Februari sampai saat ini ada kemiripan dengan pump yang terjadi di pertengahan Juli sampai awal Agustus ya, dimana ini adalah real pump ya, kita nggak langsung turun drastis seperti ini, fake out kembali gitu ya, kita nggak mengulangi hal seperti itu terjadi. So far dalam beberapa hari ini kita berhasil nge-hold di atas dan so far kita hanya mengalami koreksi. Koreksi juga sama persis dengan pump sebelumnya, di mana kita mengalami koreksi selama 4 hari di sini ya. Dan saat ini kita juga mengalami koreksi selama 4 hari, setelah itu langsung mantul kembali. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bakalan mengikuti pola sebelumnya di mana kita lanjut pump teman setelah koreksi ya. Jadi lanjut pump seperti ini atau tidak teman. Ya, at least itu kecenderungan 60% atau 70% yang seperti yang gue bilang di beberapa video yang lalu ya. Dan gue memang udah entry dari level 38,5 di BinX. Kalian bisa lihat sejauh ini profit sekitar 70%. Platform ini gue rekomendasiin banget buat kalian para pemula ya. Khususnya ini karena ada copy trade-nya teman. Di sini kalian bisa ngelihat sejarah trading mereka seperti apa. Apakah mereka konsisten profit atau enggak? Kalau misalnya konsisten profit, kalian bisa coba follow salah satu copy trader ini. Selain buat pemula, itu juga cocok banget buat kalian yang memiliki aktivitas padat ya. Karena ini benar tinggal klik copy doang, kalian bisa urus kerjaan kalian yang lain. Sementara semua trading akan tetap tereksekusi ya. Ketika dia open maupun ketika dia close, kita akan keikutan. Saat ini gue juga sedang mengadakan kompetisi trading yang akan berakhir dalam beberapa hari lagi di sini. Total giveaway senilai 10 juta rupiah dan 7 juta rupiah ini akan diberikan secara cash untuk top 3 teman-teman. Ini hanya untuk khusus referral gue. Jadi kalau misalnya kalian daftar melalui link yang ada di deskripsi di bawah, kalian otomatis akan masuk partisipasi kompetisi trading ini. Dan biasanya gue sering mengadakan kompetisi ini at least sebulan sekali. Di sini adalah profit ranking sementara ya dari referral gua semua di sini ya. Dan ini adalah pemenang dari top 3. Ini pastinya hanya poin sementara aja sebelum nanti kompetisinya akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Jadi jangan lupa teman-teman langsung aja daftar, linknya ada di deskripsi di bawah. Di luar dari itu kalian juga akan mendapatkan bonus sampai $120 menggunakan link khusus gua yang ada di BingX ini. Berikut untuk gimana cara copy trade-nya, tutorialnya kayak gimana, gue juga udah sediakan linknya ada di bawah teman-teman ya. Jadi posisi kita saat ini kan bener-bener lagi sideways teman-teman ya, dan sideways ini juga sebenarnya kita alamin gitu ya, dikala meskipun kita mantul kembali dalam time frame satu harinya ya. Cuman kalau misalkan kita zoom in lagi di hitungan jam, ini sebenarnya ada level dimana kita sideways teman-teman. Jadi kalau misalnya gue balik ke 4 jam, nah ini kan kita udah mulai sideways teman-teman ya, udah mulai sideways kembali setelah kita pump kembali ke resist. Dan saat ini benar-benar penentuan arahnya bakalan ke atas breakout atau ke bawah breakdown teman-teman ya. Di sebelumnya teman-teman ya, kalau misalnya ini kita zoom in kembali di sebelumnya, nah ini kita sebenarnya ada mengalami momen sideways meskipun ini hanya sangat amat sebentar teman-teman ya. Ini momennya ada di sini doang di sini ya. Dan ini hanya dalam 16 jam doang kita sideways. Setelah itu kita langsung breakout di sini teman-teman, langsung breakout besar-besaran dan kita langsung lanjut pump sampai menuju level mendekati 1 miliar. Ini sekitar 700 juta teman-teman ya. Jadi sekitar 700 juta sebelum terjadi koreksi besar baru kita pump mendekati level 1M di situ. Jadi menurut gua sideways ini benar-benar penentuan teman-teman. Jadi kan sideways terakhir kan kita udah lihat oke, hasilnya kita pump kembali, kita break resist teman-teman. Dan kalau misalnya ini terjadi, potentially maybe Bitcoin bisa mencapai at least minimal level 47 sampai level 50.000 teman-teman ya. Jadi itu adalah target yang ingin kita capai teman-teman. Ini bisa kita ukur aja terakhir ketika dia sudah break resist dia pump berapa persen. Oke, pump sekitar 28% teman-teman ya. Dan kalau misalkan ini terjadi, hal yang sama terjadi, ya gue nggak berharap ini juga bisa sama sampai 28% karena ini banyak banget resist yang terjadi ya di level 51.000 di sini ya. Jadi ya mungkin ya at least 17%, nah nggak usah mengikuti sebelumnya dimana kita pump langsung sampai plus 28%. Ini karena memang ada resist lagi di sini ya. Jadi ya let's say kita pumpnya sampai ke level 50.000 aja gitu. Psikologis saja 50 sampai 51.000 ini aja resist terbesar teman-teman ya. Cuman ya at least kita bakalan balik ke level dimana sebelum kita dump lah. Ini kan ada di level 47.000 ya sebelum kita breakdown besar-besaran untuk Bitcoin di awal Januari kemarin.
Jadi saat ini ya bener-bener penentuan banget menurut gue ya. Ini paling cuman sekitar 1 sampai 2 hari kemudian lagi. Apakah Bitcoin akan menentukan arahnya kira-kira dia bakalan break ke atas? Seharusnya ini adalah probabilitas yang lebih besar gitu, yang 60%. Cuman seperti yang gue bilang dari beberapa video yang lalu, yes masih ada chance bahwa Bitcoin bakal fake out gitu ya. Misalkan let's say dia turun lagi ke level 40.000, menurut dia apa koreksinya belum terlalu tepat gitu ya di level 8 sampai 9%. Jadi kalau misalkan dia turun sampai 40.000 kan dia mungkin bisa koreksi sampai 11% gitu ya. Itu juga adalah probabilitas alternatif yang mungkin bisa terjadi, skenario alternatif. Itu sebabnya kenapa gue bilang oke, sekarang kita udah sideways nih ya. Menurut gue kita juga udah bisa open posisi. Cuman jangan lupa gitu ya, kalau misalkan bisa jadi potensially ini tanamannya salah satu support terkuat untuk Bitcoin di level 39 sampai 40 ini masih bisa play out gitu. Ini masih bisa keluar, probabilitas itu masih bisa keluar. Jadi jangan lupa teman-teman. Gue juga udah sering ngulangin ini di video-video yang lalu teman-teman ya. Jadi menurut gue money management yang baik ya, at least kalau misalkan let's say punya modal 3 juta, kita entry 1 juta di sini. Tetapi kalau misalkan skenario terburuk terjadi, gue juga expect Bitcoin bisa ngehold support terkuat di level 40 sampai 39 ribu ini teman-teman ya. In case fake out terjadi, probabilitas 40%-nya keluar gitu ya, bukan yang 60 sampai 70% di mana kita breakout tetapi dia malah fake out. Kita masih ada modal 2 juta lagi teman-teman. Jadi kita entry 1 juta di sini, kita masih ada modal 2 juta lagi kalau misalkan at least dia nggak turns out sesuai ekspektasi kita teman-teman. Cuman kalau misalkan dia naik ya kita juga udah profit dari entry 1 juta kita. Jadi kita juga nggak ketinggalan. Jadi selalu strateginya yang lebih baik seperti itu teman-teman ya. Selalu siap sedia dengan skenario alternatif apapun yang terjadi pada Bitcoin dan nggak pernah all in. Dan kalaupun memang terjadi pump, itu menurut gue udah bukan momentum buying gitu ya. Karena semakin kita di pump, biasanya koreksi itu semakin dalam. Jadi kalau misalkan let's say ini kita cuman koreksi sekitar 8%, di next candle ya teman-teman bisa ya kalau let's say kita ke level 50.000, kita bisa koreksi di atas 10% teman-teman ya. Potensialnya bisa sampai 15% juga, 10 sampai 15%. Jadi bisa aja kita ke level 50 atau kita balik lagi ke level 42, 40 itu bisa terjadi teman. Jadi ya memang the last chance buat buy itu memang saat ini gitu. Lalu take profit ketika dia mengalami breakout atau enggak kita let's say kita set SL di level 42,5 gitu ya. Jadi kita juga nggak rugi-rugi banyak teman. Ketika dia breakdown kita juga nggak rugi, tapi kita bisa jaring kembali di level 40 atau 39. Karena sebelumnya ini juga terjadi gitu, jadi bukan berarti ini nggak terjadi teman-teman ya. Ini kita kembali menyentuh resist, ini juga sama persis kita menyentuh resist lagi teman-teman ya. Di sini bahkan kita sempat breakout sedikit, tetapi hasilnya kita malah fail teman-teman ya. Kita malah fail break di sini ya, kita turun di bawah support sebelumnya. Jadi ya memang ini adalah skenario yang possible gitu, bukan mustahil teman-teman ya untuk Bitcoin mengulangi pola sebelumnya sama persis seperti ini, dimana kita udah breakout lalu kita fake out kembali. Well, ini juga bisa terjadi teman-teman ya, sama juga teman-teman, karena ini kita udah ngetes resist kembali. Jadi ya jangan lupa itu adalah skenario 40%-nya, 60%-nya seharusnya kita lanjut continuation breakout lagi mengulangi pola yang terjadi di akhir Juli teman di sini ya. Jadi akhir Juli awal Agustus ini juga terjadi lagi. Jadi memang itu adalah penentuan untuk Bitcoin saat ini. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ya saat ini sisa sehari sampai 2 hari lagi kita bakalan lihat kira-kira arah Bitcoin bakalan kemana. Dan itu aja teman paling untuk video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.